Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ikhwah fiddin, arsadani wa arsadakumullah, para asatid dan para ustadzat musyrifah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini di suasana yang sejuk, ya, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan barokahnya, ya, turunnya hujan tadi malam kurang lebih jam 1 sampai jam 2 membasahi bumi, ya Allah, sehingga suasana pagi ini terasa sejuk segar. Ya, kita semuanya berharap dengan setiap turunnya hujan sebagaimana doanya Allahumma shayyiban nafi'ah, ya, kita semuanya mendapatkan manfaat dari turunnya hujan. Baik ikhwah fiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memaksimalkan waktu di pagi hari ini melanjutkan kajian, ya, Al-Arba'un Al-Qur'aniyah, hadis-hadis terkait dengan Al-Qur'an. Kita akan mengawali bersama dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memasuki materi baru, hadis baru, mari kita murojaah, ya, dua hadis sebelumnya, yaitu hadis yang kelima, ya, yang keempat berarti, ya. Hadis keempat, kelima kita baca, nanti kita akan sambung dengan bahasan baru hadis yang keenam insyaallah. Baik, kita baca, ya, dari hadis yang ke berapa? Yang keempat dan kelima, ya. Halaman 24. Monggo sama-sama. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul qur'ana kamathalil utrujjah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul qur'ana kamathalit tamrah la riha laha wa ta'muha khulwun wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul qur'ana mathalur rayhana rihuha tayyibun wa ta'muha murrun wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul qur'ana kamathalil handhalah laisa laha riha wa ta'muha murrun, muttafaqun alaih. Hadis kelima. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil qur'ani ma'ash safaratil kiramil bararah والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وفي رواية والذي يقرأه وهو يشتد عليه له أجران. رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم وأهل السنن. Baik, kita akan baca hadis yang baru, hadis ke-6, ya, dengan judul, dengan bab Fadlu qiraatil Qur'ani fis shalah, keutamaan membaca Al-Qur'an di dalam salat. Ya, ini sebagaimana
judul ini juga tercatat di dalam hadis Muslim. Jadi hadis ini diberi judul keutamaan membaca Quran dalam sholat. Ya. Kalau di dalam beberapa judul yang lain, hadis ini dimasukkan dalam keutamaan membaca Quran dalam safar. Ya, dalam beberapa hadis. Baik, saya akan baca diikuti. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi ay yajida fihi thalatha khalfat thalatha khalfatin nidhamin siman qulna na'am qala فثلاث آيات يقرأهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام سمان من ثلاث خلفات عظام سمان رواه مسلم. Baik, saya baca sendiri. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi أن يجد في ثلاث خلفات عظام سمان قلنا نعم قال فثلاث آيات يقرأهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام سمان رواه مسلم. Baik, sama-sama dibaca. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات عظام سمان قلنا نعم قال فثلاث آيات يقرأهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام سمان رواه مسلم. Pak Eko, diulangi sekali lagi, yang lain mendengarkan. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات عظام سمان قلنا نعم قال فثلاث آيات يقرأهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام سمان رواه مسلم. ما شاء الله. طيب, lancar ya, Masya Allah. Insya Allah nanti hafalannya juga selancar membaca. Nah, ya, ini tantangannya ya, Masya Allah. Membaca ya, sudah menjadi modal. Kalau bacaannya lancar, biasanya hafalannya lancar ya. Bacaan hadis itu macam-macam ya. Kalau saya dulu pernah ikut daurah itu, ada bacaan yang cepat begitu ya, karena Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu kan lama. Kalau membacanya nggak cepat. Ada bacaannya kayak bacaan Quran. Dan saya banyak punya rekaman daurah apa
hadis itu bacaannya kayak Al-Qur'an. Akhirnya banyak pakai qiraah itu kayak ngaji itu. Dan itu juga boleh. Jadi kalau hadis itu beda dengan Quran, karena kalau Quran itu memang harus bacanya dengan zinah. Zayyinul Quran bi aswatikum, ya ta? Dengan nada memang tartil. Tapi kalau hadis itu bisa membaca tidak seperti kayak Quran. Maksudnya dengungnya, tajwidnya gitu. Tidak seperti itu. Kalau hadis ya normal, seperti bacaan biasa. Atau toh kalau ada yang baca seperti Quran itu bisa, boleh. Ya, ya. Baik, kita akan terjemahkan dari Abi Hurairah, semoga Allah meridainya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dari jalur Abi Hurairah. Ya, pernah kita ceritakan tentang sosok Abu Hurairah ya. Ya. Beliau memang sangat mendominasi dalam periwayatan hadis. Jalur hadis dari Abu Hurairah itu lebih dari 5.000. Padahal beliau itu menangi bersama Rasulullah itu ya 10 tahun ya, kurang lebih. Tetapi dominasi hadis itu didominasi oleh Abu Hurairah. Dan ini orang-orang liberal itu mengkritisi orang-orang liberal. Loh, kok bisa-bisanya Abu Hurairah ya, itu masuk Islamnya atau bersama dengan Rasulullah itu hanya beberapa tahun daripada sahabat-sahabat yang lain, ketimbang sahabat-sahabat yang lain. Sementara hadis yang dari jalur Abu Hurairah itu banyak sekali. Bahkan Musnad Imam Ahmad itu merangkum atau menulis ya hadis-hadis dari jalur Abu Hurairah itu lebih dari 5.000. Musnad Imam Ahmad an Abi Hurairah semua ya, dari Abu Hurairah. Nah, mereka nggak tahu persoalan, sehingga intinya dia mencoba ya menjauhkan umat Islam, memang tidak saja dari Rasulullah, tetapi dari penyambung ya keilmuan itu ya. Jadi dia punya kepentingan itu, bagaimana supaya orang pada saatnya itu nanti ya tidak kemudian menerima hadis. Maka kemudian ya, Abu Hurairah coba dikritik sama orang-orang liberal itu ya. Padahal Abu Hurairah sekalipun hidupnya itu tidak lama ya membersamai Rasulullah, tetapi memang beliau ditakdirkan oleh Allah untuk kemudian sangat ihtimam, sangat perhatian terhadap apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, apa yang ada pada pribadi Rasulullah. Sangat perhatian. Bahasanya waktu yang singkat itu digunakan oleh Abu Hurairah itu untuk ngenger. Ngenger itu apa ya? Ngetut, ngentil bahasa Jawanya itu ngentil. Al ngentelu, ngentil. Jadi kemanapun Rasulullah berada itu ada Abu Hurairah. Jadi waktu ya 8 sampai 10 tahun itu maksimal, sehingga wajar. Sementara Abu Hurairah itu tidak punya keluarga. Rasulullah itu ya dengan Abu Hurairah itu begitu dekatnya, karena Abu Hurairah itu tinggalnya termasuk dari Ahlus Sufa, tinggalnya di masjid ya. Bahkan yang membersamai Rasulullah ketika bepergian ya, Masya Allah, ngenger. Itu yang enggak dipahami ya oleh orang-orang liberal, yang intinya sebenarnya dia enggak senang aja, enggak senang ya. Taib. Jadi ini jalur dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Seolah-olah kalau belajar hadis ini kita langsung ya berinteraksi dengan ya berkalam atau mendengarkan ucapan Rasulullah, seperti halnya kita kalau membaca Al-Qur'an. Seolah-olah kita ini berkalam, berbicara, berkomunikasi, kontak dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika kita belajar hadis itu, qala Rasulullah, seolah Rasulullah itu ya sedang bersabda, berbicara sama kita, berkata sama kita.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayuhibbu ahadukum, apakah salah satu dari kalian itu senang, ayuhibbu, apakah senang ahadukum salah satu dari kalian, idza raja'a ila ahli, apabila dia itu pulang kembali kepada keluarganya, berarti dia ini musafir. Ya, jadi terkandung dalam tarkib ini atau dalam susunan kalimat ini, yakni seorang yang melakukan safar, walaupun tidak disebutkan ya kalimat safarnya. Ya. Jadi maukah salah satu dari kalian itu sangat mencintai? Apakah salah satu dari kalian itu mencintai apabila senang apabila pulang kepada keluarganya, kembali kepada keluarganya? Berarti ini seorang yang melakukan safar, perjalanan, kemudian ya, selesai dia melakukan perjalanan, roja'a ila ahli, pulang kembali kepada keluarganya, kepada istri, kepada anaknya. Mau enggak? Senang enggak kalau salah satu dari kalian itu ketika kembali dari safarnya, ketika ya kembali dari bepergiannya menuju keluarganya, sampai ke rumahnya, ayyajda fihi thalathatu khalfat, bahwa dia mendapati fihi padanya, ya, pada keluarganya itu, sampai di rumah kemudian dia dapati apa? Thalatha khalfat, yaitu 3 unta yang hamil. Ya. Al-khalfah di situ ada taklik itu catatan di bawahnya. Al-khalfatu an-naqatu al-hamilu, yaitu unta yang hamil, unta sing hamil, yang hamil, ya, unta meteng bahasa Jawanya. Ya. Wa jam'uha khalfat, jamaknya dari khalfah adalah khalfat, yaitu unta yang hamil, idhamin siman, idhamin itu yang besar, yang idham, simanin yang gemuk, samin, siman. Jadi untanya hamil, ya gede, terus lemu sisan. Enak sing gede tapi kuru, ya pawakane gede tapi ya dagingnya nggak ketok. Ya malah gigi ketok, pawaknya tinggi tapi kurus ada. Tapi unta ini berarti untanya unta betina, hamil, lemu, gede, lemu. Unta sing apa? Unta spesial ini. Ya, nggak tanggung-tanggung ya. Ya, perumpamaan ya yang dihadirkan dalam hadis ini ya ibaratnya unta sing spesial yang hamil, sudah mau melahirkan anak, posisinya itu pawaannya itu besar, gemuk, insyaallah. Maka kemudian kulna, kami menjawab naam, ya mau, sapa sing gak gelem. Ya. Siapa yang gak senang? Habis dari pepergian dari mana? Dari Jember kemarin. Hah? Habis dari Jember dalam perjalanan capek ya toh, 2 hari, sampai di rumah langsung didapati 3 unta yang hamil besar, gemuk-gemuk. Siapa sih nggak senang? Naam, ya jelas senang. Ya nggak senang ya rakmu, ya gimana? Ya logikanya. Ya. Qulna na'am, kami berkata na'am, maksudnya ya senang saya. Ya. Qala, maka Rasulullah menjawab, fa thalathu ayatin, maka 3 ayat, yaqra'uhunna ahadukum, yang ya salah satu dari kalian itu membaca 3 ayat ini. Hunna itu kembali kepada salatu ayat, yaqra'uhunna ahadukum, ya,
yang salah satu dari kalian itu membaca 3 ayat ini fi salatihi, di dalam salatnya, khairun lahu min 3 khalaqati idhamin siman. Rasulullah mengatakan, salah satu dari kalian membaca 3 ayat dalam Al-Quran, 3 ayat ya, di dalam salat, khairun lahu, itu jauh lebih baik baginya, min 3 khalfat, dari 3 unta yang hamil, idhamin yang besar, simanin lagi gendut, lagi gemuk. Rawahu Muslim. Pertanyaannya, 3 ayat yang dibaca ini apa dalam Al-Quran? Ayo coba jenengan renungkan. 3 ayat di dalam Al-Quran cuma 2 surat. 3 ayat ya di dalam Al-Quran ya, yang maksudnya di dalam 1 surat. Walaupun membaca 3 ayat di luar surat ya boleh, tetapi yang dimaksudkan dalam hadis ini lebih condong kepada 3 ya, 3 ayat di sini ya 1 surat. 3 ayat ini 1 surat ya. Bisa juga kita baca Al-Quran dalam sholat 3 ayat ya, nyuplik ayat dari surat Al-Imran, surat An-Nisa, surat Al-Maidah, bisa. Tapi yang dimaksudkan di sini ini tidak cuplikan tapi sempurna, 1 surat. Tetapi isinya 3 ayat. Apa kira-kira? Surat Ikhlas. Yang kedua surat Al-Kautsar. Cuman 2 itu. Ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 ayat. Inna atoina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Jadi Mas Alvin ya toh, bacanya cuma 3 ayat saja dalam sholat, itu udah luar biasa. 3 ayat toh, ini gambaran sedikit ya, 3 ayat saja yang dibaca di dalam sholat, itu nilainya itu ya, urgensinya itu, nilai pentingnya itu, nilai pahalanya itu jauh lebih baik dari 3 unta yang hamil, yang besar dan yang gemuk. Bayangkan, perumpamaannya sama dia. Ya coba, 3 unta, 3 ayat. Terus unta itu punya ciri 3. Apa yang pertama? Hamil, besar, gemuk. Coba ya, 3 ayat yang dibaca oleh seorang di dalam sholat ya, bisa surat yang memang isinya 3 ayat, baik itu surat Al-Ikhlas dan surat Al-Kautsar, itu nilainya jauh lebih baik daripada 3 unta. Yang 3 unta itu memiliki 3 sifat. 1, unta itu adalah hamil, mau melahirkan. Yang kedua, besar perawakannya. Yang ketiga, gemuk, berarti banyak dagingnya. Gemuk ya, Masya Allah. Ini baru 3 surat Wah, berarti saya selama ini lebih dari 3 surat ini. Ya Alhamdulillah. Nah, ini motivasi kita. Nggak ketang kita dalam safar. Makanya ada yang memasukkan ya, sekalipun kita itu sholat dalam safar, jangan sampai tidak membaca surat, minimal 3 ayat dalam safar. Ya, udah minimal. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Ya, terus ayat salat rakaat kedua, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anas 4. Al-Ikhlas
4 atau 3? Yang Anas, yang 3 siapa? An-Nasr. Oh, Al-Kausar sama An-Nasr. Ya coba dicek ya. Kalau Al-Ikhlas 4 ya? An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas tadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. 3 ya? Oh ya berarti. Lupa ya, nanti bisa. Kayaknya enggak banyak itu, artinya cuma 2 atau berapa yang ya. Jadi Al-Kausar sama An-Nasr. Wal Asr juga. 3 juga. Ya, pokoknya dengan catat nih Pak. Ya di sing telu-telu lho Pak. Dititeni. Ya. Nah, itu minimal. Jadi kalau misalkan dia baca 4, 5, 6, oh itu nanti ada hadisnya lain. Ya. Kalau bacanya 4, ya nilainya seperti itu. Untanya 4. Kalau bacanya itu 5 ayat, ya 5. Jadi begitu. Ya. Masya Allah. Nanti ada banyak penjelasan tentang, masih ada munasabah ya, korelasi dari hadis ini ya. Orang yang mengkaji Al-Quran pun juga sama. Ada hadis terkait dengan orang yang mengkaji Al-Quran. 1 ayat itu nilainya ya hampir sama seperti ini. Mengkaji. Makanya kalau kita belajar tafsir itu tidak usah panjang-panjang ya. Ya, misalkan cukup 1 ayat, 2 ayat itu Masya Allah keutamaannya itu luar biasa. Ya. Apalagi kalau kemudian kita bisa mengkaji sekian banyak ayat ya. Bahkan kalau ada orang yang mendapatkan petunjuk 1 orang saja gara-gara ya, kita, gara-gara dia itu hadir dalam majelis ilmu ya, atau gara-gara nasihat kita, gara-gara tulisan kita, itu Masya Allah juga sama pahalanya. Wallah la ahdiyallahu ya, rajulan wahidan, demi Allah kata Rasulullah, sungguh ya, Allah memberikan petunjuk kepada seorang bika lantaran kamu, la ahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumrin na'am. Itu jauh lebih baik dari unta merah. Unta merah, alat transportasi pada saat itu yang sangat mahal, yang sangat ya sangat apa spesial. Unta merah ya. Itu 1 orang saja dapat petunjuk, dia sadar ya, dia mendapatkan hidayah ya, gara-gara kita, gara-gara dakwah kita, gara-gara nasihat kita, itu kita mendapatkan nilai kebaikan jauh lebih baik dari unta merah. Artinya banyak banget. Nah di sini sebenarnya terkait dengan bagaimana kemudian kita termotivasi untuk selalu membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Ya, wow, enak kalau orang hafal Quran itu ya. Jadi bacaannya bisa urut ya. Ya, bisa urut. Maksudnya semua ayat-ayat dalam Al-Quran itu bisa dibaca ya. Kalau hafal Quran itu enak ya. Ya, bisa. Misalkan sholat tahajud itu malam ini juz 1, besok juz 2, besoknya juz 3. Enak lah hafal Quran ini. Ya Allah, kalau nggak hafal Quran ya sembulat itu. Ya toh, bola balik. Jadi makanya ya berusahalah kita semampu kita. Ya. Ya. Kalau toh misalkan panjenengan hanya cinta banget, demen banget, cuman favoritnya ya cuman 3 ayat tadi, surat An-Nasr sama surat Al-Takasur sama Wal Asr misalkan ya, favoritnya. Kalau panjenengan itu dasarnya mahabbah, cinta ya, cinta, enggak apa-apa ya, dapatnya cuman itu atau mampunya itu. Karena pernah ada sahabat itu ya, sampai dilaporkan sama Rasulullah, setiap ngaji, setiap baca itu dalam sholat gawe Al-Ikhlas saya. Lah mungkin makmumnya ya mungkin
Ya, rontok gimana gitu. Ya, kalau imamnya ikhlas terus ya, mungkin sebagian makmumnya mungkin senang ya. Alhamdulillah di sana enak sholatnya pendek, al-ikhlas terus. Ya toh. Tapi ada mungkin yang ya gerah. Mosok sih diwaca panggah al-ikhlas saja. Akhirnya wajar mengadu sama Rasulullah. Jadi sampai mengadu sama Rasulullah, ini loh. Kalau membaca kok al-ikhlas terus. Nah, akhirnya diklarifikasi, dikonfirmasi. Ya, apa yang menyebabkan kamu ya membaca surat al-ikhlas? Ternyata benar, landasannya benar. Ya, karena rasanya mahabbah, kecintaannya kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Al-Quran. Yang ya, maka hal itu kemudian ya tidak dilarang. Artinya itu bahkan bisa menjadikan asbab dia masuk surga, ya. Dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kecintaannya kepada Rasulullah. Karena Rasulullah pernah mengatakan, ya, tu'dilu sulusal Quran. Ada surat di dalam Al-Quran itu yang sebanding dengan sepertiganya Al-Quran. Tu'dilu sulusul Quran. Itu hadis sahih. Apa itu? Surat Al-Ikhlas sepertiganya. Jadi kalau Mas Warsino itu baca Al-Ikhlas terus, berarti sehari membaca Al-Ikhlas misalkan, itu berarti sudah membaca sepertiga Quran. Ya, Masya Allah. Ya, sepertiga, udah sehari khatam, sudah mau sehari tiga kul, 3 Al-Ikhlas. Ya. Artinya nggak dilarang, ya, nggak dilarang. Tetapi ini menjadi motivasi kita. 3 ayat saja seperti itu. Ya, masa kita nggak termotivasi? Bagaimana dengan 4 ayat? Bagaimana dengan 5 ayat? Bagaimana bisa 1 juz? Mestinya begitu. Jadi kalau panjenengan hanya mencukupkan diri, weh, 3 ayat es koyok ngene wis, aku tak 3 ayat aja, monggo. Enggak. Ya toh? Tetapi kalau mau nambah jauh lebih baik. Baik, mungkin demikian tambahan satu hadis. Ya, mudah-mudahan memotivasi kita sekalian, para ustadz, ya, para musyrifah, untuk bagaimana terus ya berinteraksi dengan Al-Quran, membaca baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ya, baik, mungkin demikian. Mudah-mudahan apa yang kita kaji satu hadis, yaitu hadis yang ke-6, yang mudah-mudahan membawa tambahnya pemahaman kita, kesadaran kita dalam berquran, sehingga hidup kita semakin dekat dengan Quran, semakin barokah. Barokah umur kita, barokah ilmu kita, barokah pekerjaan kita, barokah rizki kita, barokah keluarga, pondok, dan anak generasi kita semua. Demikian hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.